Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, kali ini gue ingin membahas terkait dengan Kobbie Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo kenapa ingin gue bahas? Karena begini, Kobbie Mainoo ini merupakan pemain yang tahun ini ya ada situasi yang luar biasa sih menurut gue. Luar biasa dalam arti dinamikanya. Bagaimana dia kehilangan tempat bersama dengan Ruben Amorim. Lalu ketika tahun berganti, tahun lalu artinya ya, ketika tahun berganti, bahkan dia nyaris tuh meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Dia ingin tetap mendapatkan peluang untuk bisa ke Piala Dunia. Dia butuh menit bermain, dia tahu itu. Dan dia ingin keluar dari Manchester United. Tidak secara permanen, secara pinjaman. Tujuannya adalah mendapatkan menit bermain ya. Lalu terjadi pergantian head coach dari Ruben Amorim. Lalu juga pergantian dari Ruben Amorim ke Darren Fletcher dulu. Lalu selanjutnya ke Michael Carrick, di mana setelah era dari Ruben Amorim, ya Kobbie Mainoo mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi. Dan memang dia bisa memberikan kontribusi yang banyak juga bagi permainan Manchester United di atas lapangan. Dan dengan itu, dia akhirnya dipanggil oleh Thomas Tuchel ke Piala Dunia. Walaupun kita juga tahu ya bagaimana saat ini menit bermain dari Kobbie Mainoo bersama dengan timnas Inggris Three Lions ini tidak banyak ya, bahkan sangat-sangat minim sekali. Tapi gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan situasi Kobbie Mainoo di Piala Dunia. Yang ingin gue bahas adalah bagaimana keadaan Kobbie Mainoo musim depan nih, di mana Manchester United ya menargetkan 3 pemain baru di lini tengah. Sementara posisi pivot itu hanya ada 2. Dan gue juga tidak menutup kemungkinan pemain yang saat ini ada di skuad Manchester United juga punya peluang ya untuk menjadi pemain ke-5 atau pemain ke-6 untuk memperebutkan posisi di lini tengah, misalnya Mason Mount ya, ataupun juga Jack Fletcher misalnya, ataupun juga pemain akademi lainnya. Menurut gue ini juga punya kesempatan untuk meramaikan perburuan pemain di lini tengah. Walaupun ya kalau kita berbicara terkait dengan pemain dari akademi nampaknya peluangnya tidak besar. Tapi paling tidak ya pemain baru lah yang datang ke Manchester United. Karena tadinya ada semacam kayak stigma kalau Kobbie Mainoo ini akan diplot sebagai pemain inti. Lalu pemain lainnya ini adalah pemain yang akan dipasangkan dengan Kobbie Mainoo. Tapi paling tidak setelah 2 pemain hadir di Manchester United, yaitu adalah Andre Santos dan juga terutama Youri Tielemans, dan ini menjadi termasuk juga ada kemungkinan ya kan Mason Mount, walaupun Mason Mount juga bisa jadi dimainkan untuk posisi agak lebih depan lagi, tapi paling tidak ini menjadi sebuah pemikiran ya bagi gue, akankah posisi dari Kobbie Mainoo ini aman di lini tengah Manchester United, terutama sekali lagi dengan Youri Tielemans. Karena gue melihat Youri Tielemans ini memiliki paket lebih komplit dibanding dengan Kobbie Mainoo. Youri Tielemans bukan hanya bagus ya dalam hal menghubungkan lini antar lini, umpan ke depan, progressive passing dia bagus. Lalu ada satu atribut yang dia juga lebih unggul dibanding Kobbie Mainoo, yaitu adalah atribut defensif atau bertahan dari seorang Youri Tielemans ini. Persentase tackling ya, sukses tacklingnya itu juga salah satu yang tertinggi di Premier League. Situasi yang justru bukan menurut gua ya faktor terkuat dari Kobbie Mainoo. Walaupun Kobbie Mainoo juga memperlihatkan sebuah penampilan defensif yang signifikan berkembang jika dibandingkan dengan Kobbie Mainoo di era dari Ruben Amorim. Nah, ini yang akhirnya membuat gua berpikir apakah dengan 3 gelandang ini akan membuat salah satunya dipasangkan oleh Kobbie Mainoo, atau justru akan membuat Kobbie Mainoo ini tersingkir menjadi cadangan lagi. Padahal Kobbie Mainoo ya mendapatkan kontrak baru, digadang-gadang menjadi masa depan dari Manchester United, dan banyak hal lainnya ya, proyeksi terkait dengan Kobbie Mainoo ini. Di sisi lain gue juga melihat bahwa lini tengah Manchester United akan mengalami sebuah kompetisi yang sangat sengit secara internal. Apakah hal ini positif? Ada hal positifnya. Pemain akan diminta untuk bisa tampil dengan standar tertinggi yang dia bisa, bahkan dimulai dari Carrington. Ya, kalau tidak ada pemain lain yang sangat siap ya untuk bisa merebut posisi di lini tengah tersebut. Dan ini menurut gua
hal yang positif. Di sisi lain, yang gue khawatirkan adalah, terutama terkait dengan Kobbie Mainoo, yaitu adalah karakternya. Kita tahu apa yang terjadi ketika Kobbie Mainoo ini tersingkir dari tim utama Manchester United. Ketika dia tidak menjadi pemain inti. Ada gejolak di media. Bahkan keluarga dari Kobbie Mainoo pun juga ikut-ikutan ya. Dengan memakai kaos Free Kobbie Mainoo. Kurang lebih seperti itu kan ya. Hal yang banyak dipandang sebagai hal yang negatif sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya ini hal yang sebenarnya gue khawatirkan ya terjadi di Manchester United musim ini. Karena walaupun kayaknya tadinya diplot Kobbie Mainoo yang akan menjadi pemain inti, lalu pemain lainnya akan dicarikan, tapi bisa jadi tidak demikian karena ya mungkin ada pendapat Kobbie Mainoo akan diduetkan dengan Youri Tielemans, tapi Andre Santos dia ini juga pindah dari Chelsea untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi. Dan dia pemain muda yang juga memiliki potensi besar. Dia pastinya akan fight untuk bisa mendapatkan tempat inti. Dia ingin lebih berkembang lagi. Dan oleh karena itulah dia mengambil kesempatan di Manchester United. Gelandang lainnya juga menurut gua pasti akan seperti itu. Manchester United dari pergerakan sejauh ini memang mendatangkan pemain itu proyeksinya bukan sebagai pemain cadangan, tapi memang pemain yang bisa dimainkan sebagai pemain inti. Dan ini kan membuat keadaan bagi Kobbie Mainoo dalam tanda kutip menjadi terancam. Sebenarnya ini hal yang positif, ini hal yang bagus. Karena diharapkan ketika dia merasa terancam, maka dia akan mengelevasi penampilannya, kualitasnya, kapasitasnya. Itu salah satu jalannya. Tapi jalan lainnya justru akan menganggap situasi, apa ini? Kok balik lagi ke situasi menjadi pemain cadangan? Kok menjadi situasi yang sulit lagi? Gua nih pemain bagus, gua memiliki potensi yang besar, dan lain-lain. Media masuk menjadi sebuah bumbu yang membuat situasi tambah runyam. Lalu dressing room akan bergejolak. Ini juga merupakan situasi yang bisa jadi terjadi yang tidak gua harapkan sebenarnya seperti itu. Sebenarnya dengan Manchester United juga ya, musim ini berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, otomatis pertandingan akan semakin banyak. Dan pertandingan semakin banyak, ya kesempatan juga semakin lebar. Tapi ada tendensi juga kalau melihat dari Michael Carrick musim lalu, Michael Carrick tidak cukup sering melakukan perombakan di skuadnya, terutama starting 11. Sobat United bisa lihat. Dilakukan beberapa kali tapi tidak cukup sering. Artinya Michael Carrick, kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa jadi salah, tapi gue melihat dia memakai prinsip semacam kayak do not change the winning team. Jangan merubah tim yang sedang dalam performa positif atau meraih kemenangan. Dan kalau itu diraih tanpa Kobbie Mainoo, maka ada kemungkinan Kobbie Mainoo akan duduk manis di bangku cadangan. Akankah dia bergolak di bangku cadangan? Gue sendiri secara ringan amatiran masih tetap melihat proyeksinya tetap sama. Kobbie Mainoo menjadi salah satu pemain inti di starting 11. Pemain lain akan bersaing untuk menjadi pendamping Kobbie Mainoo di lini tengah Manchester United. Dan kalau melihat komposisi saat ini, Kobbie Mainoo akan dipasangkan dengan Youri Tielemans. Nampaknya demikian. Youri Tielemans memiliki, seperti gue katakan ya, memiliki semacam kayak upgrade dari banyak atribut-atribut yang juga dimiliki Kobbie Mainoo. Gue katakan upgrade, tapi bukan berarti Kobbie Mainoo ini pemain jelek. Tidak. Atribut-atribut yang juga dimiliki oleh Kobbie Mainoo ini juga dengan standar nilai yang tinggi. Tapi misalnya ada sisi defensif yang Youri Tielemans juga lebih baik dibanding dengan seorang Kobbie Mainoo. Di sisi lain, Kobbie Mainoo lebih mengenal Manchester United dibanding dengan Youri Tielemans. Ini juga merupakan sebuah perimbangan lainnya ya, terkait dengan situasi posisi di lini tengah Manchester United untuk musim ini. Menarik sih untuk melihat seperti apa situasi dengan Kobbie Mainoo, seperti apa rencana dari staf kepelatihan Michael Carrick untuk Kobbie Mainoo, dan seperti apa nih perjalanan musim ini untuk seorang Kobbie Mainoo. Akankah sama fantastisnya seperti tahun ini, atau ada situasi yang berubah berujung menjadi situasi yang gue tidak ingin teruskan? Sobat Football United, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.